Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dinda Aulia dengan NIM 18021011. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan apa itu fungsi-fungsi manajemen logistik atau fungsi penganggaran. Nah, baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu penganggaran. Mungkin tidak asing bagi kita istilah budget. Nah, biasanya orang memakai kata ini dalam pergaulan sehari-hari ketika ingin berbelanja. Secara gramatikal, budget bisa diartikan sebagai anggaran. Lalu, sebenarnya apa pengertian dari anggaran tersebut? Penganggaran atau penyusunan anggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi atau strategi planning, penyusunan program programming, dan penyusunan anggaran budgeting. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai apa itu fungsi anggaran. Secara umum, anggaran berfungsi sebagai alat bantu bagi perusahaan untuk mengkoordinasi dan mengimplementasikan rencana perusahaan. Anggaran digunakan oleh manajemen sebagai alat dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, fungsi lain dari anggaran adalah yang pertama dalam hal perencanaan atau planning. Dalam hal perencanaan, anggaran membantu pihak manajemen dalam meneliti dan mempelajari semua aktivitas perusahaan yang akan dilaksanakan. Kedua, meningkatkan efektivitas sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan, serta untuk mengontrol biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ketiga, membantu mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, mulai dari tenaga kerja, peralatan, dan dana, sehingga menghasilkan aktivitas-aktivitas yang paling menguntungkan. Selanjutnya, kedua, fungsi penganggaran adalah dalam hal pengkoordinasian atau coordinating. Yang pertama, membantu menempatkan modal atau dana pada pos atau saluran-saluran yang sesuai dengan program kerja perusahaan. Kedua, membantu dalam hal evaluasi antara rencana aktivitas perusahaan dan keadaan lapangan yang dihadapi. Ketiga, membantu dalam hal identifikasi kelemahan dalam organisasi atau perusahaan dan proses perbaikan kelemahan yang ada. Ketiga, fungsi penganggaran adalah dalam hal controlling. Yang pertama, mencegah timbulnya pemborosan karena pengeluaran yang tidak semestinya dapat lebih mudah dikontrol. Kedua, membantu perusahaan dalam menetapkan standar baru, baik dari segi standar produk ataupun standar layanan yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya. Selanjutnya, manfaat penyusunan anggaran. Apa saja sih manfaat penyusunan anggaran? Yang pertama adalah sebagai perencanaan terpadu. Yang kedua, sebagai pedoman pelaksanaan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat pengkoordinasian. Yang keempat, sebagai alat pengawasan kerja. Dan yang kelima, sebagai alat evaluasi perusahaan. Di dalam penganggaran terdapat juga tahap-tahap dalam penganggaran. Tahap-tahap utama penganggaran antara lain: yang pertama, tahap persiapan; kedua, tahap penyusunan; ketiga, tahap ratifikasi atau pengesahan; yang keempat, tahap implementasi dan pertanggungjawaban. Tujuan anggaran. Tujuan anggaran menurut Nafarin adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dari investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya, menurut Indra Bastian, prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut. Pertama, demokratis mengandung makna bahwa anggaran, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif. Selanjutnya, adil berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak
dan secara proporsional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, transparan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum. Selanjutnya, bermoral tinggi. Berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi. Berhati-hati berarti pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan secara berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur utang organisasi. Selanjutnya, akuntabel berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat. Yang berikutnya di sini saya akan membahas mengenai metode penyusunan anggaran. Menurut Sofyan Rahab, ada 3 metode dalam menyusun anggaran biasanya digunakan oleh suatu organisasi, yaitu yang pertama, top-down budgeting adalah metode anggaran yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan yang dimulai dari pimpinan perusahaan kepada bawahannya. Yang kedua, bottom-up budgeting adalah metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan yang dimulai dari bawahan kepada atasan atau pimpinan perusahaan. Yang ketiga, gabungan adalah metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya, siklus penganggaran. Menurut Indra Bastian dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, siklus penganggaran publik sebagai berikut. Yang pertama, penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait. Yang kedua, penetapan dokumen standar harga. Yang ketiga, penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Yang keempat, rekapitulasi rencana kerja dan anggaran. Yang kelima, pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran, penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi adalah keuangan negara mempunyai berbagai macam cabang pengetahuan. Salah satunya adalah siklus anggaran. Siklus anggaran dapat diartikan sebagai manajemen fungsi-fungsi perencanaan dan pelaksanaan dari pengelolaan keuangan negara yang saling berkaitan. Siklus anggaran merupakan pedoman awal bagi aparatur sipil negara atau ASN untuk dapat mengetahui dan mempelajari alur penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran. Melihat begitu pentingnya siklus anggaran, diharapkan dengan mempelajari dan mengetahui dan mengerti siklus anggaran, diharapkan aparatur sipil negara dapat mensinkronkan setiap kebijakan pemerintah melalui program dan kegiatan yang akan disusun agar lebih terarah kepada pelayanan masyarakat dengan mengutamakan